Saya saya baca dan belajar Christian teologi itu dari versi filosofi. Saya juga baca Muslim teologi itu. Saya lebih banyak mengetahui tentang Maryam misalnya di dalam Quran daripada di dalam Bible. Itu lebih lengkap pengetahuan, ya, bukan soal keyakinan itu tadi. Pengetahuan, uraian terhadap Maryam dan posisi Maryam di dalam Quran dibandingkan dengan Bible. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan, Pak Rocky, jadi kadangkala kita berbicara hal-hal religius itu tidak ada kaitannya dengan agama dong. Yaitu berbicara urusan batin seseorang dengan lingkungan sekitarnya yang dia hayati, kemudian mengarahkan dia kepada pemikiran, wow, luar biasa, pasti ada yang menciptakannya. Nah, kalau misalkan nih orang berkata bahwa Yesus ini pertengkaran ini polemik teologis juga dalam kekristenan. Pak Rocky juga pasti tahu itu. Jadi bahwa ada orang berkata bahwa sebagian berkeyakinan bahwa Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Yesus datang bukan untuk mendirikan gereja-gereja organisasi seperti sekarang ini. Tapi Yesus datang untuk membangun jalan ke sorga. Ini makna teologisnya. Untuk mengembalikan manusia kepada semacam tatanan awal penciptaan, rancangan awal penciptaan mereka. Sehingga yang dibangun sebenarnya adalah jalan hidup, the way of life, untuk orang bisa kembali kepada sang penciptanya melalui Yesus. Sehingga ucapan-ucapan yang mengatakan agama tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, ya, tapi percaya kepada Yesus dalam pengertian yang lebih hakiki, menjadi seperti Yesus, mengikuti pola hidup Yesus, akan membawa mereka kepada kekekalan. Nah, apakah ini tidak bisa dikatakan semacam Kristen agnostik yang dianggap bidat di waktu-waktu yang lalu? Sepengetahuan Pak Rocky dalam membaca literatur sejarah Kristen, bisakah disumbangsihkan? Silakan, Pak. Oke. Saya baca dan belajar Christian teologi itu dari versi filosofi. Saya juga baca Muslim teologi itu. Saya lebih banyak mengetahui tentang Maryam misalnya di dalam Quran daripada di dalam Bible. Itu lebih lengkap pengetahuan, ya, bukan soal keyakinan itu tadi. Pengetahuan, uraian terhadap Maryam dan posisi Maryam di dalam Quran dibandingkan dengan Bible, kitab Maryam itu. Saya bandingkan misalnya dengan versi di dalam kitab-kitab suci yang lain tuh, bahwa keibuan itu dipelihara bukan karena relasi genealogi, yuntobiologi, tetapi karena ada penghayatan terhadap rahim. Dan itu sifatnya arkeologis, antropologis. Jadi istilah rahim sebetulnya itu yang paling rohani dalam semua agama gitu. Manifestasinya adalah ibu tuh. Nah, kekristenan mengandalkan itu, bahwa lahir dari rahim yang suci. Nah, versi ini yang saya anggap sebagai bagian sosiologi dari kehidupan kita sebagai manusia, karena kita share pengalaman memiliki ibu. Semua kita share pengalaman memiliki ibu. Tidak semua kita share pengalaman memiliki istri, tapi memiliki ibu adalah antropologi yang ada di dalam Quran, ada di dalam Bible, ada di dalam semua kitab suci itu. Jadi keibuan itu, femininity, itu justru yang diucapkan sebagai sebut aja kerohanian manusia. Nah, karena itu kaum perempuan selalu punya bayangan buat Tuhan itu versinya adalah feminin itu, gorgeous, bukan God itu. Nah, bagian ini yang ada juga di dalam filosofi, yaitu
Kalau kita baca misalnya sejarah dari mitologi Yunani, selalu bagian perempuan itu direndahkan dalam peradaban itu. Nah, kita mau rekonstruksi sejarah di dalam upaya untuk melihat peluang bagaimana agar supaya kerohanian manusia itu tidak sekedar diandalkan pada ayat-ayat keagamaan, tapi juga pada pengalaman real menjadi manusia. Kan itu istilah-istilah yang dimaksudkan, supaya kalau kita sebut universal religion harusnya juga masuk dalam pengertian itu. Saya menganggap bahwa surga adalah rahim ibu itu, karena di situ diajarkan tentang justice, keadilan. Keadilan itu tidak diajarkan oleh Pak Pendeta, tapi oleh ibu yang pagi hari harus membagi isi dompetnya antara makan suami dan anak-anak, tabungan buat anak atau permen buat anak itu. Di situ ada keadilan yang tidak mungkin dipahami oleh seorang pendeta pria. Dia nggak pernah tahu bagaimana cara membagi uang yang tinggal sedikit di dompetnya itu. Rahim perempuan dari awal bersifat divisi, mampu membagi antara nutrisi yang dia pakai buat dirinya dan nutrisi untuk bayinya. Jadi keadilan dimulai dari rahim ibu. Nah, karena itu kemudian dianggap bahwa Tuhan pertama adalah perempuan. Itu catatan teologi yang masuk akal kalau kita hubungkan dengan keadaan kesosialan manusia sampai hari ini. Jadi bagian itu yang seharusnya juga diperlihatkan pada masyarakat, terutama khususnya tentu pada umat, supaya khotbah itu, pelajaran agama itu tidak semata-mata, saya pakai kata tidak semata-mata semacam derivasi dari doktrin, tetapi tumbuh dari bawah itu, bukan top down, tapi dari bawah ke atas. Itu pengalaman manusia mengajarkan kesosialan, pengalaman manusia membutuhkan kerohanian itu. Nah, itu yang sekarang lagi dipromosikan justru oleh etikus, bukan oleh theologian. Orang-orang ahli-ahli etika, Peter Singer, segala macam itu menumbuhkan bagian itu yang kita sebut sebagai a new kind of humanity. Oke, Pak Rocky, sebelum kita buka kesempatan buat yang bertanya, ini ada titipan pertanyaan buat Pak Rocky. Ya. Apakah seorang Rocky Gerung itu punya kepercayaan kepada Tuhan? Artinya orang mau tanya, Pak Rocky ini beragama ateis atau agnostik atau bagaimana? Saya juga sendiri dalam menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan mereka ini memformulasikan dalam bentuk kalimat pertanyaan itu agak bingung juga, karena mereka melihat bahwa ini saya bisa tanggapin begitu karena mereka melihat Pak Rocky itu selalu bisa menarik semua pendapat-pendapat teologis kepada hal-hal yang aplikatif, sosiologis, antropologis, humanis, sehingga kata humanis yang tadi dipakai akan mendirikan agama humanis PBB ini itu itu mengait-ngaitkan ke Pak Rocky ini. Bagaimana Pak Rocky? Sebelum kita buka ini pertanyaan. Itu pertanyaan yang paling mudah. Karena mudahnya nggak perlu dijawab sebetulnya kan Anda kita kalau satu kali kita jawab itu, maka buat apa kita berbicara itu? Karena nanti dipersoalkan tuh. Anda bertuhan tapi kok begini, Anda nggak bertuhan tapi begini. Kan itu soal yang apa namanya tuh, bahasa Ibrani tuh dabar Elohim itu, apa namanya, the word of God itu, yang merupakan pertanyaan dari awal, apa sebetulnya keinginan Tuhan terhadap Israel. Kan itu soalnya sama aja Anda bertanya itu. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang dangkal sebetulnya. Anda bertuhan apa tidak? Anda kalau enggak apa konsekuensinya? Kalau iya apa konsekuensinya itu? Sebetulnya itu bisa dijawab, tetapi saya selalu menganggap setiap jawaban nanti ada evaluasinya itu, dan orang kasih predikat berdasarkan
berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan konyol itu. Lain kalau itu ditanyakan dalam keadaan eksistensial, mungkin orang menganggap ya kan soal kita sebetulnya menanyakan sesuatu hanya untuk memberi rasa aman pada si penanya ya sebetulnya. Kan itu problem psikologinya tuh. Ngapain dia bertanya soal itu? Dia mau dapat rasa aman dengan jawaban saya itu. Nggak ada, itu tidak kasih poin pada kehidupan pertanyaan semacam itu. Yang mesti kita tanyakan adalah ya mungkin karena itu akan menimbulkan grouping itu dalam semua. Oh ya, itu grouping benar. Karena mungkin mereka seorang yang penggemar Pak Rocky, lihat Pak Rocky punya orang yang cerdas, pinter, terus ingin kepercayaannya Pak Rocky apa sih? Apakah sama dengan saya atau tidak? Nah, grouping itu sudah dijawab. Nah, tapi Pak Rocky katanya Anda harus berani mengaku. Ya. Tapi ini lagi ada dari saya punya staf mengatakan ada pertanyaan, Pak Rocky mestinya berani dong mengaku bertuhan atau tidak, dan dia Kristen atau Katolik atau Islam atau agnostik atau ateis. Nah, itu merupakan bisa semacam mengaku, nilai. Saya bisa mengaku itu. Saya bisa mengaku. Kalau mau ditanya, saya bisa mengaku sekarang. Yang saya mau tahu, yang bertanya siapa itu? Ini catatan, dia nggak mau kasih tahu nama sih. Nah, justru itu. Jadi ngapain itu kan? Ya. Ya, oke. Kalau gitu saya berikan aja kesempatan itu minta. Kan pertanyaan yang kayak orang main truth gitu kan. Dia simpan truth, tapi dia ajukan call supaya dia tahu truthnya yang pegang siapa itu. Kan dia ngerti saya soal-soal semacam itu saya hafal tuh. Teknik bertanya semacam. Kalau diputar, seharusnya orang itu kalau akalnya tajam, dia bisa ambil kesimpulan itu. Buat apa bertanya? Jadi buat apa ada uraian? Kalau itu sebaiknya ditanyakan di awal supaya saya nggak perlu terangkan soal-soal semacam ini kan. Jadi kadangkala orang mau menguji sesuatu hanya karena rasa tidak aman dirinya. Jadi orang yang bertanya sebenarnya tidak aman dengan keyakinan dirinya sendiri. That's logic. Okay. Demikianlah seharusnya ya. Bang Rocky itu jelas ya, menyatakan ya seperti apa yang telah ada dalam Al-Quran, isyhadu bi anna muslimun ya. Persaksikanlah olehmu bahwa kami itu muslim, seperti itu. Jadi logis saja ya pertanyaan pastor di sini menanyakan status keagamaan Bang Rocky ya. Tapi dalam penjelasannya itu lebih mendekati sama Islam, karena ada pemujaan dan memuji tadi ya, bahwa tentang keterangan Siti Maryam lebih lengkap di agama Islam ya. Dalam agama Islam ya diposisikan ya Nabi Isa itu adalah sebagai hamba Allah, sebagai pesuruh Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah ya. Ya. Jadi ibunya adalah sebagai ya manusia biasa. Cuma dalam penciptaannya ya seperti menciptakan Nabi Adam. Diciptakan dari tanah, kemudian berkata kepadanya ya, untuk menjadi manusia ya. Idza ada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Apabila Allah itu berkehendak untuk menciptakan sesuatu, hanya mengatakan kun, adalah kamu, fayakun, maka ada. Seperti itu.
Ya tidak beda ya, tidak beda jauh. Cuma bedanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah langsung. Tapi kalau Nabi Isa lewat rahim ya. Lewat rahim, makna rahim adalah kasih sayang ya. Jadi rahim itu adalah kasih sayang. Dia lahir tanpa ayah ya. Ya, hanya Allah sendiri yang mengatakan kun, adalah kamu Isa, fayakun maka ada. Jadi bibit manusia itu diciptakan sekaligus ya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa disentuh orang seorang laki-laki ya. Itulah kehendak Allah ya. Jadi sekian, semoga menjadi renungan ya. Saya mengharapkan semoga Rocky Gerung bisa menjelaskan, bisa menampakkan ya, tentang dia beragama apa seperti itu. Ya, menurut anjuran Al-Quran, isyhadu bi anna muslimun ya. Persaksikanlah olehmu, sesungguhnya kami ini adalah orang Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.